Alaska adalah tempat di mana matahari bisa bersinar di tengah malam, tetapi juga dapat menghilang dari cakrawala selama berbulan-bulan. Lebih dari itu, ia adalah bentengan es seluas 1,5 juta kilometer persegi yang membuat kehidupan tidak hanya sekedar ada, namun juga harus diperjuangkan setiap detiknya. Di tempat ini, alam bertindak sebagai hakim yang merangkap sebagai algojo, di mana batas antara hidup dan mati hanya setipis sehelai daun pinus. Kendati demikian, di tengah kesunyian yang amat mematikan ini, sebuah orkestra kehidupan sedang dimainkan. Sebuah jaringan rahasia yang menghubungkan puncak dengan mangsanya, langit dengan bumi, dan kematian dengan kelahiran kembali. Kisah kehidupan di Alaska tidak dimulai di daratan, melainkan jauh di kedalaman Samudra Pasifik. Ketika es di sungai-sungai Alaska mulai mencair dan memecah keheningan musim semi, sebuah panggilan purba bergema di bawah ombak. Jutaan ikan salmon menerima sinyal misterius yang tertanam dalam DNA-nya, yang hal itu segera membuat mereka sadar bahwa telah tiba waktunya untuk pulang. Kepulangan ikan salmon adalah migrasi epik yang memisahkan mereka yang kuat dan mereka yang mati. Salmon-salmon ini berenang ribuan kilometer melintasi lautan luas, kembali ke muara sungai air tawar yang persis sama di mana mereka ditetaskan bertahun-tahun yang lalu. Mereka membaca medan magnet bumi dan menggunakan indera penciuman yang sangat tajam untuk mengendus aroma air tempat kelahiran mereka. Namun, memasuki perairan tawar adalah awal dari akhir. Itu karena begitu salmon menyentuh air sungai, sistem pencernaan mereka berhenti berfungsi. Mereka tidak akan pernah makan lagi. Dan mulai detik itu, mereka membakar semua cadangan lemak tubuh mereka murni untuk satu tujuan, yaitu berenang melawan arus, melompati air terjun, dan mencapai hulu untuk bertelur. Secara fisik, mereka berubah menjadi monster sungai. Tubuh salmon yang tadinya keperakan berubah menjadi merah cerah, dengan rahang melengkung yang tampak menakutkan. Mereka bertarung melawan arus deras yang membekukan, di mana tubuh mereka memar terbentur batu. Namun, perjuangan mereka inilah yang sebenarnya memutar roda kehidupan seluruh Alaska. Rombongan salmon ini bukan sekedar kawanan ikan. Mereka adalah semacam kapsul nutrisi yang membawa kekayaan lautan langsung ke jantung daratan. Sementara itu di hulu sungai, air terjun yang bergemuruh menjadi tantangan cukup berat bagi salmon. Dan disitulah, di atas batu-batu licin, beruang coklat Alaska telah menunggu kedatangan para salmon. Musim semi sangat berat bagi beruang. Itu karena mereka baru saja bangun dari hibernasi panjang selama berbulan-bulan dan kehilangan hampir sepertiga berat badannya. Mereka keluar dari sarang dengan perut kosong dan rasa lapar yang membakar. Jika mereka tidak bisa mengumpulkan cukup lemak sebelum salju pertama turun lagi, mereka tidak akan selamat melewati musim dingin berikutnya. Dan dengan demikian, beruang tengah berpacu dengan waktu yang sangat kejam yang menolak untuk sesuatu yang disebut keterlambatan. Maka, saat jutaan salmon mulai melompati air terjun, pesisir sungai segera berubah menjadi ruang makan paling sibuk di dunia. Beruang-beruang raksasa berdiri di tepi jeram, menangkap salmon yang melompat di udara dengan rahang mereka yang kuat. Menariknya, saat puncak migrasi terjadi dan salmon berlimpah,
beruang menjadi sangat pemilih. Mereka bertindak bagai kritikus makanan. Mereka tidak memakan seluruh ikan. Para beruang hanya merobek bagian yang kaya akan lemak omega 3, yaitu kulit, otak, serta telur salmon. Adapun sisanya, mereka buang begitu saja. Bangkai ikan yang dibuang ini mungkin terlihat seperti pemborosan, tetapi di Alaska tidak ada yang pernah sia-sia. Di atas pepohonan tinggi, elang botak yang ikonik tengah mengawasi aktivitas itu. Ratusan elang menukik turun, menyambar sisa-sisa daging yang ditinggalkan oleh beruang. Di sisi lain, di tepi sungai, rubah, burung camar, dan bahkan serangga kecil ikut berpesta. Jasad salmon ini memberi makan puluhan spesies secara langsung. Kendati demikian, keajaiban sesungguhnya terjadi di tempat yang tidak terlihat oleh mata telanjang, yaitu di dalam tanah. Saat beruang menyeret ikan salmon ke dalam hutan untuk makan dengan tenang, atau saat bangkai salmon membusuk di tepi sungai, sisa-sisa ini diserap oleh tanah. Salmon adalah makhluk laut, dan tubuh mereka kaya akan isotop nitrogen 15, fosfor, serta karbon dari samudra. Bangkai salmon ini terurai dan menjadi pupuk berkekuatan tinggi bagi hutan boreal Alaska. Dan percaya atau tidak, para ilmuwan telah menganalisis lingkaran pohon di hutan-hutan pesisir Alaska dan menemukan bahwa hingga 70% nitrogen yang ada di dalam pohon raksasa dan semak-semak beri berasal dari lautan. Itu artinya pepohonan raksasa yang menaungi hutan Alaska secara harfiah terbuat dari salmon. Hutan yang subur ini kemudian menghasilkan buah beri yang berlimpah. Dan menariknya, beruang menjadi pemakan buah beri tersebut untuk menambah cadangan karbohidrat sebelum masa hibernasi. Ini adalah siklus pengorbanan yang puitis, di mana salmon mati untuk memberikan kehidupan pada hutan, lalu hutan memberi makan pada beruang, dan beruang membawa salmon ke hutan. Sebuah lingkaran kehidupan yang tertutup dengan sempurna. Selanjutnya, mari kita bergerak menjauh dari sungai, menuju ke padang tundra dan padang rumput yang sangat luas. Di sini, rumput dan vegetasi muda tumbuh dengan liar, menjadi makanan bagi kawanan besar herbivora seperti karibu dan rusa mus. Karibu Alaska bergerak dalam kawanan besar yang bisa berjumlah puluhan ribu. Mereka ibarat mesin pemakan rumput. Jika dibiarkan tanpa kendali, kawanan herbivora ini akan memakan setiap tunas muda, setiap daun willow, dan setiap pohon aspen yang baru tumbuh. Dan jika itu terjadi, maka tanah menjadi gundul dan ekosistem akan runtuh. Kendati demikian, alam memiliki cara tersendiri untuk mengatasi keruntuhan itu. Di balik bayangan pepohonan dan perbukitan yang bersalju, sepasang mata kuning tengah mengawasi. Mereka adalah serigala abu-abu. Selama berabad-abad, serigala sering digambarkan sebagai penjahat kejam dalam dongeng. Padahal dalam realitas ekosistem Alaska, serigala adalah pahlawan yang tidak pernah dinyanyikan. Mereka berburu dalam kawanan, mengejar karibu, melintasi padang tundra. Tentu, semua ini terlihat sangat brutal. Serigala akan menargetkan individu yang lemah, tua, atau sakit. Padahal, ini adalah hukum alam yang pertama, memastikan hanya gen terbaik yang bertahan hidup di pihak karibu, sekaligus mencegah ledakan populasi yang akan merusak vegetasi. Tetapi, peran serigala jauh lebih besar dari sekedar membunuh. Kehadiran serigala menciptakan apa yang disebut oleh para ahli biologi sebagai ekologi of fear atau ekologi ketakutan. Maksudnya, karena tahu bahwa serigala mengintai di sekitar, maka kawanan rusa dan karibu tidak berani berlama-lama diam di satu tempat.
terutama di lembah-lembah atau tepi sungai di mana mereka bisa dengan mudah untuk disergap. Mereka terus bergerak, dan oleh karena herbivora ini terus berpindah, tunas-tunas pohon willow dan aspen di lembah memiliki kesempatan untuk tumbuh tinggi dan tidak habis dikunyah rata dengan tanah. Ketika pohon-pohon willow di tepi sungai dibiarkan tumbuh rimbun berkat serigala yang mengusir karibu, sebuah keajaiban lain terjadi. Hutan semak yang lebat mengundang burung-burung yang bermigrasi jauh dari Amerika Selatan untuk datang ke Alaska saat musim dingin. Burung-burung penyanyi bersarang di cabang-cabang yang aman ini. Serangga berkembang biak di daun-daunnya, memberikan protein segar bagi anak-anak burung yang baru menetas. Itu artinya, tanpa serigala, rusa akan memakan habis semak-semak ini, dan burung-burung tersebut akan kehilangan rumah alaminya. Tidak hanya itu, ranting willow yang berlimpah menarik perhatian insinyur hebat alam, yaitu Biwara, sang arsitek pembuat bendungan. Sesuai keahliannya, mereka menebang pohon-pohon kecil untuk membangun bendungan di sungai. Bendungan Biwara memperlambat aliran sungai yang deras, sehingga menciptakan kolam-kolam air tenang dan sejuk. Dan menariknya, kolam tenang dan sejuk ini sangat dibutuhkan anak-anak salmon yang baru saja menetas. Mereka membutuhkan kolam tenang untuk tumbuh serta berlindung sebelum memulai perjalanan panjang ke lautan. Jadi lihatlah bagaimana semuanya terhubung secara dramatis dan memukau. Kehadiran serigala yang berburu rusa pada akhirnya memastikan bahwa anak-anak ikan salmon memiliki tempat yang aman untuk hidup. Dan dengan demikian, alam tidak bekerja dalam garis lurus. Ia seperti menari dalam jaring laba-laba yang saling mengait satu sama lain. Sementara itu, jauh tinggi di atas pohon willow, di mana udara menjadi tipis dan angin berhembus sedingin pisau, ada kehidupan yang menolak untuk turun ke daratan. Ini adalah wilayah kekuasaan domba Dol, makhluk menawan dengan tanduk melengkung ikonik dan bulu seputih salju. Domba Dol tidak bisa berlari cepat dari serigala, dan mereka bukan tandingan beruang raksasa. Kendati demikian, mereka memiliki strategi bertahan hidup yang sangat unik. Mereka tinggal di tempat di mana tidak ada pemangsa yang berani untuk menyusul. Domba Dol adalah pemanjat tebing yang ahli. Kuku mereka memiliki desain yang sangat khusus, memiliki bantalan luar yang keras untuk menancap es, dan bagian dalam yang lembut seperti spons untuk mencengkeram tebing batu yang nyaris vertikal. Mereka memakan lumut dan tanaman alpin kecil yang tumbuh di celah bebatuan. Domba Dol adalah saksi bisu, penonton siklus hidup dan mati yang terjadi di bawah mereka. Namun demikian, mereka juga berpacu dengan waktu. Di dataran tinggi seperti ini, musim panas jauh lebih pendek. Itulah sebabnya mereka harus menimbun lemak dengan cepat, karena ketika datang musim dingin, gunung-gunung ini akan menjadi zona beku yang mematikan. Karena itu, anak domba diajarkan memanjat dalam hitungan hari sejak dilahirkan. Karena sesekali, elang emas raksasa akan menukik dari langit, mencoba menjatuhkan anak domba dari tebing untuk dijadikan mangsa. Siklus musim panas di Alaska bagaikan kembang api. Indah, terang benderang, meriah, namun berlangsung sangat singkat. Saat Agustus berakhir, dedaunan mulai berubah menjadi warna emas dan merah. Angin mulai membawa aroma yang berbeda, dan tundra berubah warna menjadi permadani tembaga. Ini menandakan bahwa perlombaan tengah memasuki putaran terakhir, dan kepanikan yang terstruktur sedang melanda seluruh daratan. Di sungai, salmon dewasa terakhir telah bertelur dan tubuh mereka yang membusuk berserakan di tepi sungai. Dan itu artinya tugas mereka telah selesai.
Telur mereka kini tersimpan aman di bawah kerikil, menunggu musim semi berikutnya untuk menetas dan memulai semuanya kembali. Sementara itu, beruang grizzly bekerja lembur, memakan selama 20 jam dalam sehari. Mereka menggali akar, memakan beri terakhir, dan menyapu bersih semua bangkai. Jika mereka tidak mencapai lapisan lemak setebal belasan sentimeter, mereka akan mati beku di dalam sarang mereka saat tertidur. Adapun jutaan burung yang telah membesarkan anak-anak mereka berkat pepohonan yang dilindungi oleh serigala, kini berkumpul di langit. Mereka membentuk formasi V raksasa dan memulai perjalanan ribuan mil ke selatan meninggalkan tanah es ini. Dan kemudian turunlah kesunyian. Salju pertama mulai turun menutupi jejak beruang, menutupi bangkai ikan, menyelimuti padang rumput tempat karibu mencari makan. Suhu merosot drastis jauh di bawah titik beku. Malam yang panjang mengambil alih tugas matahari. Dan dalam fase ini, Alaska kembali tidur dalam selimut putihnya yang dingin serta sangat brutal. Tetapi, saat beruang grizzly tidur lelap di sarangnya dengan lapisan lemak tebal yang membakar energi secara perlahan, terdapat makhluk lain yang mengambil strategi bertahan hidup ke tingkat yang jauh lebih ekstrim, bahkan nyaris tidak masuk akal. Di bawah lapisan daun mati dan salju yang membeku, terbaring seekor katak kayu atau wood frog. Di tengah puncak musim dingin, katak ini tidak sekadar tidur. Ia secara harfiah membeku menjadi balok es. Jantungnya berhenti berdetak, paru-parunya berhenti bernafas, dan darahnya berhenti mengalir. Jika seseorang menemukan katak ini dan mengetuk tubuhnya, maka ia akan terdengar seperti batu. Kendati demikian, katak kayu telah dibekali dengan keajaiban biologi molekuler. Tepat sebelum suhu beku menembus kulitnya, hati katak ini memproduksi glukosa dalam jumlah masif yang dipompa ke seluruh sel tubuhnya. Glukosa pekat ini bertindak sebagai cairan anti beku alami. Es memang diizinkan terbentuk di luar sel dan di dalam rongga tubuh mereka, tetapi sel-sel vitalnya tetap utuh, tidak pecah oleh kristal es. Ia mati suri selama berbulan-bulan, menunggu pelukan hangat matahari musim semi untuk mencairkan es di tubuhnya dan menghidupkan kembali detak jantungnya. Sementara itu, di padang tundra yang lebih terbuka, tupai tanah Arktik melakukan sihir yang serupa. Mereka menurunkan suhu inti tubuhnya hingga di bawah titik beku air tanpa membeku. Fenomena ini disebut sebagai supercooling. Otak mereka praktis mati suri, dan ini adalah wujud adaptasi paling ekstrim di planet ini. Sebuah bukti bahwa untuk bertahan hidup di Alaska, terkadang hewan harus berani untuk meniru kematian. Adapun bagi karibu, serigala, dan domba yang tidak berhibernasi, ini adalah ujian bertahan hidup sesungguhnya, melawan badai salju dan angin yang menusuk tulang. Mereka akan mengais lumut di balik salju tebal, sementara serigala akan terus mengikuti di belakang mereka seperti hantu musim dingin. Sebuah siklus kehidupan yang agung telah paripurna, namun bersiap untuk terulang kembali. Alam Alaska tidak mengenal belas kasihan, tetapi di dalam kekejamannya terdapat efisiensi dan keseimbangan yang sempurna. Setiap kematian memberikan kehidupan baru, setiap perburuan menyuburkan tanah, dan setiap pengorbanan membentuk dunia yang lebih baik.